mesra sama Gio itu depan anak kan dibilangnya dia nggak mau jauh-jauh dari anaknya, Nah, ya gitu deh. kan? Nah, jadi dia Bentar. blunder, Terus dia blunder keduanya, sendiri, dia blunder karena apa? nah, Dia bilang dia setiap syuting, setiap live ada anaknya di depan, kan gitu sama anaknya di depan. Dia nggak mau. Nah, dia kejebak sendiri. Waktu terakhir podcast ada si Denny Sumargo bilang, iya kalau bisa yang mesra-mesraan itu apa tuh dikurangin. Nah, blunder dia di situ, nah itu blunder. benar-benar nih. Berarti dia mesra-mesraan itu di situ ada anaknya. Wah, ini lebih bahaya. Wah, ini bukti Bang Ruben. Terus. Nah, sekarang gini biarkan Preti yang jawab kalau gitu, Erdelo. Jadi gini, terus dia juga isu rumah nih, Preti gitu ya. Dia bilang debt collector buat cicilan mobil dan pejun, bukannya si pinjol itu bukan rumah yang ditagih, tapi pinjol sama mobil. Nah, jadi si netizen juga bukan bingung, tapi mana yang benar, mana yang salah, jadi nggak ngerti. Terus soal anak dia nafkahnya gitu ya nangis cerita anaknya dibully katanya. Terus langsung aja ke rekening kalau mau ngirim tuh gimana. Dia banyak banget tuh. Mereka yang nyebar potongan video katanya mau dilaporkan. Saya udah tidak kuat. Pokoknya akun-akun yang menyangkut dengan ini jadi seolah-olah yang tersakiti gitu. Gimana menurut Preti ini? Terus menghina juga dengan kata-kata tidak beretika kepada pengacara Minola Sebayang itu ya. Kalau punya etika nggak gini nggak ini diulang-ulang itu nggak punya etika mungkin bagaimana Ya, penjelasannya itu? bentar. Saya kasih solusi, pasti Koko senang nih. Koko pasti senang dengan solusi saya. 367 yang menonton 12,9K trending terhangat malam ini. Bang Erdelo menyampaikan pesan yang sangat bijaksana kepada inisial S. Dulu Ahmad Dhani itu menang hak asuh anak. Kenapa? Karena memang dia punya instrumen segalanya, ya kan? Nah, bisa nggak S ini mencontoh Maia Estianty? Di akhir perjuangan dia, seluruh rakyat Indonesia banyak yang mencintai Maia Estianty. Kenapa? Dia punya harga diri, dia punya kepatsunan, dia tahu cara bagaimana menghadapi konflik. Kalau kasih tahu belajar sama Maia itu sukses. Kalau enggak, dia berakhir di penjara itu kalau cara-caranya kayak begini. Ngebohong soalnya ya Pak. Sepakat nggak teman-teman bahasa saya? Belajar sama Kamu Maia itu Bang, Estianty. setiap kasus ada aja kau bikinnya. Nah, gini aku mau ngasih aku mau ngasih tahu dia ditanya nih, ya kan? SW ini ngasih tahu ini aku ada Tar dulu, podcast tar ngasih dulu, tahu tar dulu. Preti, ntar dulu. Saya mau tanya sama netizen di bawah ya. Kawan-kawan setuju nggak dengan statement Bang RD? Kalau setuju, kalian ketik setuju. Kalau nggak setuju, Saya tap sih layar. Pak RD, Masa saya sebentar nggak- dulu, nggak- sebentar Pak dulu, RD, sebentar dulu, Saya nggak sebentar setuju dulu. karena kalau Bentar dulu, Ahmad bentar dulu, Dhani saya kan lagi ngomong. tadinya diambil pelakor, nggak Kacau mau kali saya. ini. Bentar dulu, aku Kalau ngomong dulu. misalnya Maia Estianty, dia itu emang jandanya janda bagus. Janda Sebentar, bagus, nggak sebentar, punya sebentar, kasus dia sebentar. itu. Woi. Kalau aku admin, kau mute. Bentar dulu, bentar dulu. Nih, saya nonton di Koko, biasanya nggak pernah trending topiknya. Kalian mana ada yang nggak ada satupun tap layar. Coba saya mau ngasih solusi kedua, tapi kalian tap layar dulu. Tap layar dulu sampai 15 sehingga ini sampai 1K. Ini saya dapat DM katanya orangnya pendukungnya SE mau datang ke sini. Kalau ini memang rame, coba tap layar dulu ya. Nah, dapatnya jadi begini teman-teman. Banyak sekali permasalahan yang serupa dengan ini. Satu, Ahmad Dhani dengan Maia Estianty. Yang kedua, siapa Gading Martin dengan Giselle, ya kan? Nah, sebetulnya dari awal Ruben dengan si S ini dia baik, awalnya baik, reputasinya baik. Kok sekarang jadi begini? Saya cuman kasihan saja sama inisial S. Ketika lihat di podcast dia kayak ambigu gitu kan. Kalau dia nggak siap podcast, jangan podcast. Karena apa? Podcast itu pasti mempertanyakan sesuatu, menjebak. Banyak kok kasus-kasus hukum, rakyat bersuara, Aiman jadi saksinya, Denny Sumargo jadi saksinya. Karena apa?
itu suara publik, didengarkan oleh publik, dan ketika bahasanya yang tidak tertata, salah memilih pilihan kata, itu bisa masuk ke ranah hukum. Apalagi undang-undang ITE ini sangat kejam sekali, teman-teman. Ketika kita menyangkakan sesuatu di muka umum atau menyinggung perasaan orang lain dan ada yang dirugikan, itu barang buktinya itu siaran tersebut yang harus kita pahami bersama. Oke, silakan. Preti turun tuh gara-gara kecapean ya. Royci, Oke, lainnya silakan. ngomong Tiger. Royci, silakan nanya lagi. Ini Bang, tadi kan sempat belum terjawab karena diserobot sama adik kita tercinta Preti Asmara. Yang diomongin netizen itu tidak merupakan fakta. Kata kuasa hukum Sarwenda, ya siau-siau itu siapa sih siau-siau itu ya. Nah, tidak merupakan fakta yang sebenarnya ada fitnah dan pencemaran nama baik. Di mana itu? Pencemaran baiknya di mana nama baiknya? Seandainya misalnya membawa-bawa nama almarhum katanya saya kan apa namanya ayah saya itu udah dari dulu seperti anemer gitu, kontraktor dan lain-lain. Karena Udah mengacu satu pertanyaan, Royci, jangan rancu. iya itu ke sana Pak. Tapi dalam tim kuasanya bilang itu semua fitnah. Mereka udah lapor kasih bukti dan ada gitu di itunya membawa nama-nama orang tuanya. Itu bagaimana itu cara ininya, cara menghukumnya kan karena katanya bisa mengajukan hukuman kepada akun-akun yang telah memfitnah orang tuanya yang udah meninggoy gitu loh Pak RD. Sementara akun-akun itu bukan hanya akun-akun ini, banyak satu Indonesia. Gimana ini Pak RD? Pembelaan apakah pengacara buat kami sebagai akun-akun gitu? Mohon maaf dijelaskan Pak RD. Ya, sebetulnya kan akun itu bisa kita pernah sama-sama dulu di kasus-kasus lama juga terjadi ya. Jadi ketika seseorang melakukan upaya pelanggaran hukum di media sosial dengan menyerang martabat, dengan melakukan sesuatu hal yang merugikan, intinya kalau misalkan inisial S ini merasa tersinggung dan ada piti-piti yang memang menurut dia merugikan dia, sah-sah saja. Cuman kalau saran saya, nih, kalian tahu kan, Bang Erdelo ini pernah diserang sejuta netizen, banyak sekali dulu orang benci saya. Saya dicumi-cumi komentarnya mau berapa belas ribu, saya tetap dibenci. Makanya kalau sama netizen itu baik-baik, itu nggak bisa. Saya ikut ngomong Koko, kalau Koko nggak kasih rem saya dulu, saya ribut terus tiap hari sama netizen. Jangan macem-macem sama netizen itu, karena netizen itu tanpa dosa. Netizen mah biasa, netizen itu kayak Tuhan di TikTok ini, kayak media sosial, nggak bisa kita lawan netizen. Coba kalau mau melawan netizen, laporin 300 akun gitu. Paling nggak di demo itu rumahnya sama netizen, wah udah itu mah nggak bisa. Ya, nggak bisa. Netizen Bang itu nggak RD bisa ini dilawan. mau nanya Bang RD. Ya, Di di acaranya Densu kemarin itu kan kebanyakan kan SW kan blunder ya anunya jawabannya ya Bang RD ya. Nah itu apakah itu nanti bisa menjadi bukti ketika nanti ada mediasi atau sidang di pengadilan Bang RD? Bukti untuk ARO untuk bukti, Maksudnya omongannya SW itu bisa menjadi bukti untuk hak asuh anak. Pak. Ya, ya sangat bisa. Pengakuan itu juga kan salah satu bukti. Itu kan pengakuan. Ketika ditanya gitu kan, ditanya. Itu kan judulnya itu kemarin itu diberitakan bahwa Ruben Onsu itu punya cicilan pinjol, punya cicilan mobil, punya cicilan ini. Ditanyakan sama Densu, siapa yang dimaksud punya cicilan itu? Dia kan ngeloding terus. Ya beliau katanya. Dia juga ngerti sedikit hukum ketika saya mengatakan inisial di situ. Nah, itu kan sebuah fitnah yang dilakukan di media sosial. Nah, tetapi kalau korelasinya dengan hak asuh anak dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya kembali lagi hak asuh anak itu bagaimana pengadilan bisa memutuskan anak ini baik dengan siapa, dengan ibunya atau bapaknya.
bukan dalam segi kasih sayang saja, termasuk finansial kan gitu. Nah, upaya-upaya yang dilakukan, yang dikatakan tadi seolah-olah playing victim, itu justru membatasi ketidakpercayaan dari seorang ibu yang ya di mana-mana sebetulnya ibu itu lebih ini ya, lebih dominan kepada anak, apalagi anaknya masih di balita atau di bawah umur. Tapi dulu waktu kasus Ahmad Dhani dengan Maya Estianti sudah melakukan hal yang sama, bahkan lebih lembut daripada SW, tapi tetap hak asuh anak kepada Dhani. Dan bagusnya Maya itu dia menerima. Akhirnya mereka baik-baik aja kan, meskipun kemarin-kemarin sempat kelihatan. Nah, berkaitan dengan SW, nah SW itu lagi membuat suatu skenario untuk menciptakan opini publik. Dan bagaimana dia orang-orang membuat PT, dia bisa menyaksikan, Pak, yang ngomong bukan saya. Masyarakat netizen yang memperhatikan kami sebagai public figure sangat meragukan anak itu di hak asuhnya oleh Ruben Onsu. Tetapi apakah itu bisa mewakili unsur material dalam proses persidangan? Tapi kalau Ruben bisa menangkis beberapa alasan yang dimana lebih kuat, Ruben Onsu lah yang menang. Jadi hakim itu memutuskan kepada siapa anak ini yang akan aman, yang akan nyaman pendidikannya, masa depannya terjamin. Posisinya ke situ, bukan karena framing. Kalau karena framing itu kan hakim juga di sana punya analisa. Jadi kalau misalkan menurut saya nih, jangan kata hakim, menurut saya secara analisa, memang anak itu pantasnya di Ruben Onsu. Karena apa? Loh, Ruben Onsu itu kan saya tahu siapa dia ya. Dia itu kekayaannya hampir setiap live bareng dengan Raffi Ahmad, dia orangnya Don Juan dan banyak duit. Nah, sementara dia memframing kepada publik, ada cicilan, ada ini segala macam. Kalau misalkan sebuah fitnah nggak bisa dibuktikan, itu menjadi nilai kerugian bagi SW. Tapi kembali lagi kepada Ero, apakah Ero ini akan melakukan upaya hukum atau tidak, terserah. Tetapi bisa juga dipaksakan. Contoh begini. Kalau misalkan ada dalam sebuah narasi podcast dikatakan, siapa yang dimaksud orang punya hutang, nagih-nagih, telepon-telepon kamu segala macam. Nah, di bait berikutnya beliau itu ditegaskan dengan suatu nama, itu juga masuk unsur. Tapi yang saya lihat kemarin dia ragu untuk mengatakan nama. Kalau dia mengatakan nama, kalau menurut saya itu udah masuk unsur. Begitu kira-kira. Terlepas itu benar atau tidak beritanya itu, Bang. Iya, tapi kalau menurut saya Densu pun sendiri dia tahu lah. Densu tahu sama Ruben Onsu, saya pun tahu dengan Ruben Onsu. Saya sering beli handphone, beli live dia, paling kurang sedikit dia 20.000 orang loh yang nonton live dia. Saya yakin dia pernah di rating nomor 3, penghasilannya di atas 1 miliar per malam itu dia kalau mau live. Nah, sekarang pemikirannya dari TV, dari TikTok Shop, dari endorse, dari iklan segala macam. Saya kalau ngomongnya Sarwenda begini, itu si Ruben Onsu itu dia punya cicilan jet pribadi gitu. Baru saya percaya karena jet pribadi harganya kan puluhan miliar. Kalau cuma mobil sama pinjol nggak masuk akal banget gitu. Pakai otak nggak sih kalau ngomong? Aduh ampun deh gua. Setuju. Makanya Bang RD Lau kan sebenarnya saya juga merasa ya strategi yang dilakukan itu selalu salah, Bang. Jadi sebetulnya mungkin dia berpikir cara gue nih kayak gini, padahal otomatis kan mungkin itu karena dia awam hukum kali ya Bang ya. Jadi mungkin mengikutin masukan dari orang-orang terdekat kan kayak gitu. Nah, jadi akhirnya dia blunder sendiri karena kan otomatis hakim kan akan melihat catatan keuangan kan seperti itu kan. Nggak mungkin kalau misalkan ada tuduhan ya dari satu pihak, ini bapaknya nggak punya banyak hutang kan kayak gitu ya. Seperti yang di TV, mungkin itu strateginya. Nah, nanti kalau di hakim, emang bisa gitu doang? Kan nggak bisa. Nanti kan Bisa. keuangannya kan diperiksa, kan seperti itu. Satu lagi. Saya mau bikin suatu narasi yang sedikit merubah paradigma kalian tentang bagaimana peran laki-laki. Dia mengutarakan hal tersebut, sementara dia dibangga-banggakan punya laki-laki yang ganteng gitu kan. Ini dia ngomong kayak gitu, itu laki-laki yang ganteng itu di mana urat malunya gitu loh. Seorang perempuan kok bisa nggak bimbing dia gitu loh. Harusnya dia sebagai laki-laki, contoh misalkan saya sebagai cowoknya si SW kan gitu. Otomatis saya akan bilang di publik gitu kan. Untuk dia harus bisa menghandle itu. Untuk urusan yang lain sebagainya, saya yang bertanggung jawab. Nah sekarang mau nikahin artis,
tapi laganya kayak begitu. Menurut saya Sarweda salah pilih laki-laki. Banyak kok laki-laki kaya raya yang bisa bantu dia. Ngapain? Ini laki-laki tuh. Laki-laki apa kayak begini nggak punya harga diri kalau menurut saya. Lagi jatuh cinta susah RD Lau. Cuman gini RD Lau, tadi saya setuju ya. Iyalah, Eh, cuman kalau jatuh cinta nggak bisa bikin jadi duit. Bikinnya jadi anak nanti. Bucin, lagi bucin, Erdilau. jadi dalam sebelum sebelum ada pengakuan Ruben kan Ruben mengaku ya sebenarnya saya salah di sini kan begitu ya kalau nggak salah bener nggak Koko Hiro bahwa dia merasa dia selalu mengiyakan seperti itu kita pernah ya bahas ya Koko Hiro ya yang saya bilang ini kesalahan Ruben itu dia itu selalu mengiyakan dia tidak tegas jadi mungkin ada kok orang kayak gitu memang RD Lau dan Koko ada orang seperti itu namanya itu kondependensi ketika jadi orang kondependensi itu dia itu merasa bersalah kalau dia nggak bisa menolong orang. Padahal kan wajar aja kalau kita nggak bisa mengiyakan kan begitu kan. Nah disinilah kesalahan Ruben memang. Finally menurut saya memang kesalahan Ruben bahwa dia harusnya tegas. Saya nggak mampu uang saya untuk itu kan bisa bilang kan. Misalkan untuk bangun rumah seperti itu saya nggak punya uang kan kayak gitu. Nah tapi ternyata sudah diakuin. Pertanyaan tantangan Bang Erdi Lau tadi. Sebenarnya saya juga udah ngomong di Koko Hiro ini. Sebenarnya Ruben itu menurut saya itu mengalami banyak tindakan pidana dan berdata. Misalkan aja tuduhan-tuduhan pelangi yang itu diungkapkan secara publik itu kan bagian dari hate speech ya. Ada nggak buktinya dia? Bisa nggak mereka membuktikan kalau si Ruben itu pelangi? Kan seperti itu kan? Itu juga udah bisa dilaporkan. Kemudian ketika rumahnya digunakan oleh si pacarnya itu, ya kan? Tanpa itu kan juga menurut saya udah bagian dari pelanggaran kan gitu. Bisa juga. Kemudian juga ketika dia disebut cong. Menurut Abang, itu kalau bagi laki-laki disebut cong sampai marah dan di WA masih menikah kan dibilang, itu KDRT enggak menurut Abang? Nah, menurut saya sih itu bagian dari kekerasan juga walaupun dia bukan fisik kan, dia psikis kan seperti itu. Kekerasan verbal namanya, kekerasan verbal. Iya, tapi kan Ruben diam aja. Nah, ini yang mudah-mudahan ini saya juga setuju kalau satu saat nanti Ruben ngasih somasi aja. Bukan berarti mau menjarakan ya. Somasi aja. Jadi pihak sana paham bahwa Ruben tuh udah tegas menurut saya. Kayak Bang RD Lau gimana lihatnya? Iya, jadi kekerasan itu tidak secara fisik saja. Menjudging orang di media sosial dulu kayak saya pernah tuh. Saya sama anjing kampung di TikTok ini pernah dibully ya, penjual tas basi itu. Saya dibully-bully di situ, dibilang-bilang seperti itu. Itu kejahatan verbal yang dilakukan kepada seorang advokat. Nah, apalagi ini sedang viral. Jadi untuk kejahatan verbal itu tidak difisik saja. Maksudnya kekerasan itu tidak difisik saja. Hal yang menyakitkan karena jujur saja perbuatan fitnah ya. Fitnah itu kenapa di agama saya lebih kejam daripada pembunuhan? Karena fitnah itu akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Sepakat ya? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan karena akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Nah, ketika kebohongan yang lain diikuti dengan kebohongan-kebohongan yang lain, maka akan menciptakan suatu hal yang berbasic metafor. Metafora itu suatu penyampaian yang berbentuk redik ya. Redik itu kan diambil kepanjangannya secara radikal lah. Itu sebetulnya tidak etis juga. Nah, apa yang dilakukan oleh Ruben Onsu? Sebetulnya dia punya jadi gini loh, Ruben percaya nggak? Dia itu sebetulnya orang yang baik. Dia itu senang bercanda dan saya yakin dia tidak seperti perilakunya seperti kayak Vicky Prasetyo ya kan. Itu beda karakternya dengan dia. Dia itu sebetulnya orangnya pemaaf. Dia orang baik, orang pemaaf yang cuman dia harusnya tegas di situ ya kan. Dia cuman nggak bisa tegas saja. Buktinya kalau dia bisa tegas, tidak harus mensomasi, tidak harus melaporkan kan gitu. Dia dengan apa yang dia miliki, bukti-bukti dia disampaikan dengan lawyernya itu harusnya jangan disampaikan sama lawyernya, sampaikan dengan dia langsung bukti-buktinya secara tegas. Dia juga ke-trigger dengan sendirinya kan begitu. Itu juga bisa menjawab publik. Karena Ruben diam, karena yang menyampaikannya ya diwakili oleh kuasa hukumnya dan sebagainya, seolah-olah orang ini makin menjadi-jadi kemarahannya, sehingga
apa yang dia lakukan saat ini sebetulnya tidak sedang merugikan Ruben Onsu. Yang saya khawatirkan ini merugikan buat diri dia sendiri. Kenapa? Netizen tidak bisa menilai kok dalam perkara ini. Lanjut, ada Mami Naira nih. Apa kabar Mami? Mera, Udah lama silakan nggak Mera. ketemu ya di live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba tadi disebut lagi si Enjong Kempot. Udah, enggak boleh lanjut.